Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yeniati Ulfa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih. Perkenalkan, nama saya Naifa NPM 241210460213. Di sini saya akan memaparkan materi terkait salah satu tokoh yaitu mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi, yang mana nama lengkapnya adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tabib, merupakan salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang fikih. Ia lahir pada tahun 699 Masehi di Kufah, sebuah kota di Irak, yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan diskusi keagamaan, serta dihuni oleh banyak sahabat Nabi dan tabi'in. Imam Abu Hanifah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat keilmuan. Sejak muda, ia dikenal memiliki kecerdasan luar biasa, daya ingat yang kuat, serta kemampuan logika yang tajam. Ia belajar dari banyak ulama terkemuka di zamannya, termasuk dari generasi tabi'in, seperti Hamad bin Abi Sulaiman, gurunya dalam bidang fikih, serta bertemu dengan beberapa sahabat Nabi, sehingga ia termasuk dalam golongan tabi'ut tabi'in. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama pertama yang menyusun fikih dalam bentuk sistematis, tidak hanya berdasarkan kasus per kasus, tetapi berdasarkan bab-bab atau kategori hukum seperti bab ibadah, muamalah, nikah, dan jinayah. Hal ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu fikih karena memudahkan umat Islam dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karya-karyanya secara langsung maupun melalui murid-muridnya telah muncul dasar penyusunan berbagai kitab fikih besar dalam mazhab Hanafi. Di antara murid terkemukanya adalah Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, yang menyebarkan ajaran gurunya ke berbagai wilayah dan menuliskannya dalam bentuk kitab-kitab yang terstruktur. Mazhab Hanafi yang ia rintis kemudian menjadi salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam Sunni. Mazhab ini dikenal dengan pendekatannya yang rasional, modern, dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, mazhab ini dengan cepat diterima dan menyebar luas, terutama di wilayah yang berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Kekaisaran Utsmani. Wilayah penyebarannya mencakup Afghanistan, Irak, Persia, Iran bagian timur, Mesir, Turki, sebagian wilayah Rusia, Cina, khususnya komunitas Muslim di Xinjiang, dan Afrika Barat, bahkan hingga ke wilayah Balkan di Eropa. Mazhab Hanafi juga menjadi mazhab resmi negara di masa Kekaisaran Utsmani selama berabad-abad, yang semakin memperkuat penyebarannya dalam lembaga peradilan dan pendidikan Islam. Imam Abu Hanifah pada tahun 767 Masehi di Baghdad setelah mengalami tekanan politik karena sikapnya yang tegas dan independen dalam menolak intervensi kekuasaan terhadap hukum agama. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak mau menerima jabatan pemerintahan meskipun ditawari posisi tinggi oleh khalifah. Wafatnya Imam Abu Hanifah dikenal sebagai kehilangan besar dalam dunia keilmuan Islam. Namun, warisan keilmuannya terus hidup dan berkembang melalui jutaan pengikut dan institusi pendidikan Islam yang mengajarkan fikih mazhab Hanafi hingga hari ini. Mazhab Hanafi memiliki sejumlah prinsip hukum yang khas yang membentuk pendekatan mereka dalam interpretasi dan aplikasi hukum Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama mazhab Hanafi. Yang pertama ada ijtihad yang luas. Salah satu ciri paling menonjol dari mazhab Hanafi adalah
pendekatan mereka yang luas terhadap ijtihad, analisis hukum berdasarkan nalar. Imam Abu Hanifah meyakini bahwa ijtihad harus digunakan secara ekstensif untuk menghadapi situasi dan masalah baru yang tidak secara langsung diatur dalam sumber utama hukum Islam. Ini memungkinkan mazhab Hanafi untuk lebih fleksibel dalam mengadaptasi hukum kepada perubahan zaman. Yang kedua ada kias, analogi. Mazhab Hanafi menggunakan prinsip kias atau analogi untuk memperluas prinsip-prinsip hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis kepada situasi yang tidak diatur secara langsung oleh sumber-sumber primer. Ini memungkinkan ulama mazhab Hanafi untuk menerapkan hukum yang sudah ada pada kasus-kasus serupa yang tidak ada dalam sumber-sumber utama. Yang ketiga ada istihla, kepentingan umum. Konsep istihla mengacu pada memilih opsi hukum yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Bahkan jika tidak ada hukum yang spesifik dalam sumber-sumber primer, ini mencerminkan pendekatan pragmatis mazhab Hanafi yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas. Yang keempat ada ijma. Mazhab Hanafi mengakui konsep ijma, konsensus ulama, sebagai sumber hukum yang sah, meskipun dalam praktiknya mereka lebih terbuka terhadap variasi pendapat di antara ulama. Ini mencerminkan pendekatan inklusif mazhab Hanafi terhadap perbedaan pandangan. Yang kelima ada rai, pendapat pribadi. Meskipun dalam batas tertentu mazhab Hanafi mengizinkan penggunaan pendapat pribadi atau rai dalam ijtihad. Hal ini memungkinkan ulama untuk merumuskan hukum berdasarkan pemahaman dan penilaian pribadi mereka, meskipun tetap di bawah kerangka prinsip-prinsip mazhab Hanafi. 6. Ada toleransi terhadap perbedaan. Mazhab Hanafi dikenal dengan sikap toleransinya terhadap perbedaan pendapat dan pandangan. Mereka cenderung lebih menerima variasi dalam interpretasi hukum dan mengakui berbagai pendapat ulama dalam konteks ijtihad. Mazhab Hanafi adalah mazhab fikih pertama yang lahir dalam tradisi Islam Sunni, didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit yang lahir pada tahun 699 Masehi di Kufah, Irak, dan wafat pada tahun 767 Masehi di Baghdad. Mazhab ini berkembang di tengah lingkungan yang plural, penuh dinamika sosial, politik, serta kaya dengan tradisi keilmuan. Kufah saat itu merupakan kota yang banyak dihuni oleh para sahabat dan tabi'in, sehingga menjadi pusat ilmu dan perdebatan pemikiran. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang ulama yang cerdas, ahli logika, dan memiliki pendekatan hukum yang rasional serta sistematis. Ia tidak hanya mengandalkan teks Al-Quran dan hadis, tetapi juga menggunakan kias, analogi, istihsan, dan urf, kebiasaan masyarakat, sebagai sumber hukum ketika tidak ada nas yang jelas. Setelah wafatnya Abu Hanifah, murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad Al-Sya'bani melanjutkan penyebaran dan kodifikasi ajaran-ajarannya. Abu Yusuf bahkan menjadi Qadhi Al-Qudat, Hakim Agung pertama dalam sejarah Islam pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, yang menjadikan mazhab Hanafi sebagai rujukan resmi negara. Dalam perjalanan sejarahnya, mazhab ini mendapat dukungan besar dari kekhalifahan Abbasiyah dan kemudian dari Kekaisaran Utsmani, yang menjadikannya mazhab resmi kekaisaran selama berabad-abad. Karena dukungan politik dan kejelasan metodologinya,
mazhab Hanafi menyebar luas ke berbagai wilayah Islam, terutama di Asia Tengah, Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, serta sebagian wilayah Eropa Timur seperti Balkan. Pengaruhnya tidak hanya terbatas dalam bidang hukum, ibadah, dan muamalah, tetapi juga dalam sistem peradilan dan pendidikan Islam di wilayah-wilayah tersebut. Sampai saat ini, mazhab Hanafi tetap menjadi mazhab dengan jumlah pengikut terbanyak di dunia Islam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.